Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa, semoga saat ini kita selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sedekah. Sedekah ini luar biasa ya. Efeknya luar biasa. Fadilah khasiatnya. Akhirnya orang-orang banyak yang berbondong-bondong untuk melakukan sedekah karena khasiat. Karena ada ini satu dibalas 10 hingga dibalas 100, bahkan dibalas 1000. Akhirnya targetnya ini saudara, kalau kita targetnya ke sini, maka kita itu akan kecewa saudara. Karena sedekah itu masalah iman, ada masalah hati, ada masalah kolbu ya. Bagaimana caranya sedekah? Tanamkan dulu di dalam hati bahwa memberikan sebagian harta kepada orang lain itu adalah diperintah sama Allah. Itu adalah atas perintah Allah saja. Ini Allah memberikan harta kepada kita, pada manusia itu harus diberikan sebagian. Ada hak orang lain, ada melalui zakat ya, zakat fitrah, zakat mal. Kalau kita dapat duit, dapat rezeki dari Allah, misalkan satu bulan kita dapat 5 juta. Ini kalau kita lagi punya duit, lagi megang duit, coba terapkan dalam diri kita bahwa duit ini hakikatnya dari Allah. Kalau kita sudah mengingat bahwa duit ini pemberian dari Allah, maka ingatlah Allah itu menyuruh untuk memberikan sebagian. Maka kasih lagi kepada manusia yang lainnya. Kasih lagi ke sini ke manusia yang lainnya. Misalkan dari 5 juta, kasihlah 500.000 atau 1 juta atau 500.000 atau 200 atau 100 atau 50.000 atau 2.000. Tergantung kita mampunya gimana, keikhlasan hatinya berapa. Belajar dari hal yang terkecil. Kata Rasul juga kan, kalau kita bersedekah, sedekahlah di saat kita lagi sehat. Lagi sehat, terus lagi pelit, terus lagi kita berandai-andai ingin menjadi kaya. Ini sedekah yang terbaik. Kalau kita lagi sakit baru bersedekah ya. Kalau kita sudah banyak duit maka kita sering bersedekah. Itu wajar. Kalau nyawa sudah di kerongkongan baru hati kita minta sama Allah, panjangkan umurku. Untuk apa? Untuk bersedekah. Ini biasakan ya. Sekali lagi, kalau kita dapat duit dari Allah, lihat lagi ini manusia yang lain. Karena manusia yang lain juga sama, ini ciptaan Allah. Dan kita sama-sama dikasih perintah sama Allah, kasihkan sebagian kepada orang-orang. Di sini ada orang miskin, ada orang bodoh. Kasihkan kepada ini, karena kita bisa disebut kaya karena ada orang miskin. Kita bisa disebut pintar karena ada orang bodoh. Ini orang miskin dan orang bodoh itu harus ada di dunia ini, harus seimbang ya. Orang kaya banyak, orang miskin ada, orang pintar banyak, orang bodoh harus ada. Itu namanya kehidupan. Kita bisa bersedekah karena ada orang miskin. Kita mendapatkan keajaiban sedekah karena jasa orang miskin. Kita bisa menghasilkan duit 1 bulan sekali, misalkan 1 minggu sekali, 1 hari sekali karena jasa orang bodoh, jasa orang miskin. Kita bisa makan pun karena ada orang-orang bodoh. Kalau orang-orang bodoh itu rajin saudara, mau pergi ke sawah nanam padi, tanam jagung, tanam gandum, bertani. Kalau orang pintar tidak akan mau, cuma diam di rumah ngatur-ngatur. Jadi harus seimbang, miskin, bodoh, pintar harus ada. Terus kapan saudara kita harus bersedekah? Ya setiap hari, setiap malam. Mau sembunyi-sembunyi, terang-terangan silakan, yang namanya sedekah. Tapi jangan kesini niatnya. Jangan karena ada 1 dibalas 10. Kalau untuk membalas ini urusan Allah saudara. Caranya supaya kita mau bersedekah, yang pertama ini, kalau kita pelit, kalau punya duit, ingatlah
duit itu dikasih sama Allah. Duit itu dari Allah. Dan Allah menyuruh untuk mengeluarkan sebagian. Yang kedua adalah biasakan kita bersedekah 1 minggu sekali ya. Jangan 1 hari sekali, 1 minggu sekali aja. Kalau sebulan sekali kelamaan, keburu kita mati ya. Seminggu sekali aja. Kita kasih duit seminggu sekali, mau infak, mau sedekah. Untuk laki-laki, untuk para bapak, pergi ke masjid di hari Jumat, masukkan kotak amal yang berjalan itu, masukin saja ke situ 1 minggu sekali. Dari mulai hal yang terkecil, dari 2.000, 5.000, 10.000. Kalau sudah tidak berat, 10.000 dalam seminggu, tingkatkan 20.000 dalam seminggu, tingkatkan lagi 50.000 seminggu. Misalkan kalau kita ngasih infak ke kotak amal kurang yakin karena duitnya banyak diselewengkan, kita jangan mikir ke situ, saudara. Itu urusan orang. Yang penting kita menginfakkan saja. Atau seminggu sekali aja kita bersedekah kepada orang fakir miskin, anak yatim, pada teman tetangga yang sangat membutuhkan. Kasih ke situ 1 minggu sekali, 2.000, 5.000. Kalau 5.000 sudah biasa, sudah tidak berat, lakukan 10.000 dan seterusnya. Untuk para ibu-ibu, biasakan 1 minggu sekali berbagi makanan kepada fakir miskin, anak-anak yatim. Di hari Jumat saja bagi makanan ya. Kalau 1 minggu sekali masih berat, sebulan sekali. Kalau sebulan sekali masih berat, 2 bulan sekali ya. Dibiasakan istiqomah ya. Biar kita biasa, biar kita tidak berat. Karena sedekah yang paling bagus itu, yang sangat ngepek itu di saat kita sedang membutuhkan. Kalau kita lagi sempit, itu sedekah yang paling baik. Orang miskin bersedekah itu luar biasa, tapi orang kaya bersedekah itu sangat luar biasa. Kenapa orang kaya bersedekah sangat luar biasa? Karena orang kaya itu semakin kaya, semakin banyak duit, maka akan semakin pelit. Biasanya begitu, harta itu semakin banyak, kita akan semakin pelit, kita akan semakin hitung-hitungan, akan semakin merasa rugi, akan merasa takut miskin, takut bangkrut. Itu namanya harta, duit, saudara. Dan saya kepada negara ini, kepada para petinggi, kepada para pemimpin sangat mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Karena para petinggi, para pejabat ini sering bersedekah, sering memberikan bantuan kepada para orang-orang miskin, orang-orang fakir ya. Meskipun tidak merata, ini alhamdulillah, karena sedekah itu dapat mencegah negara dari bencana, terus negara ini bakal berkah. Tapi itu niatnya apa, sedekah atau bukan ya? Atau hanya kebutuhan golongan saja? Karena tentunya kan sudah pada tahu Indonesia ini sosialnya sangat tinggi. Makanya saudara-saudara, para pemimpin, para pejabat nih, ingat, jagalah. 1, 2, 3. 1, para ulama. 2, orang miskin. 3, orang bodoh. Jagalah ini yang 3. Negara akan berkah karena para ulama. Negeri Indonesia ini jasa para ulama. Merdeka, jasa para ulama. Menentukan tanggal dan hari merdeka, jasa para ulama. Ini luar biasa para ulama kita. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, pilih semua, dan bagikan kepada teman-teman. Apakah misalkan negeri ini di Indonesia bisa sejahtera tanpa ulama? Bisa saja. Orang-orang pintar mengatur orang-orang miskin, mengatur orang-orang bodoh, ini akan lancar tanpa kendala. Kalau hanya ada orang pintar, miskin, dan bodoh, maka ideologinya harus dirubah, harus tanpa agama. Tapi kan yang namanya di Indonesia itu mayoritas Islam, harus ada ulama biar hidup ini berkah. Negeri ini bisa berkah, bencana bisa tertolak karena para ulama. Karena di dunia ini, saudara, yang dikejar bukan kaya, bukan banyak duit, bukan. Kalau kita semakin banyak duit akan semakin sengsara, saudara. Semakin banyak duit akan semakin inflasi kalau negara. Kalau kita juga sama, semakin kaya akan semakin sengsara. Di kampung saya pun, saudara, di kampung ini sekarang orang-orang miskin itu hampir tidak ada, orang-orang fakir itu hampir tidak ada. Buktinya kalau orang-orang yang punya sawah, punya ladang, ini susah untuk menyuruh orang kuli menyangkul sawah, menanam padi.
Terus ngarambet ya, apa itu ngarambet? Ngarambet, kalau di Sunda ngarambet, menghilangkan rumput-rumput sama tanaman dari sawah itu, kita kan nyuruh ke orang-orang ini, ke orang-orang miskin. Sudah susah saudara, karena orang miskin sudah jarang, apalagi tidak ada orang miskin, apalagi di kampung kita misalkan orang-orang itu semuanya kaya, gimana? Tidak ada orang yang mau kuli karena sudah banyak duit. Orang-orang berdagang akan malas karena sudah banyak duit, masing-masing punya 10 miliar, gimana? Lama-lama kita akan kelaparan. Jadi begitu ya, sedekah itu dibiasakan dari hal yang terkecil dulu, dari hal yang kita mampu dulu. Niatkan dari sekarang. Sedekah itu diperintah sama Allah. Masalah padilah, masalah khasiat, serahkan saja ke Allah. Kita mah jangan berangan-angan, yang penting sedekah saja seperti berdoa. Berdoa itu, meminta itu, kita disuruh sama Allah. Itu saja. Meminta saja setiap hari. Apalagi di sholat di 5 waktu kita selalu meminta. Disuruh saja sama Allah. Masalah ijabah, masalah qabul, itu urusan Allah, serahkan saja ke Allah. Karena saudara, sedekah itu tujuannya bukan duit, tujuannya bukan memperkaya diri. Karena ingat, kehidupan itu bukan di dunia saudara, tapi di akhirat. Awal kehidupan itu dari kita bangkit di hari pembalasan. Dari situ awal kehidupan kita. Kalau di sini di dunia ini hanya menentukan untuk nanti mendapat kenikmatan, siksaan. Ya di sini sekarang yang nentuin di saat sekarang ini. Ya, jadi sedekah itu bukan untuk memperkaya diri. Diperintah saja sama Allah. Masalah khasiat serahkan sama Allah. Kita berdoa tidak dikabul, sering-seringlah bersedekah, bantulah dengan sedekah. Ya, untuk mempermudah itu sedekah sangat manjur saudara. Tapi ingat ya, ingat. Sedekah itu disuruh Allah. Biasakan dari sekarang mengeluarkan duit 2.000 sajalah. 2.000 satu minggu sekali ya. 2.000 sudah merasa ringan, 2.000 tingkatkan menjadi 5.000. Sudah ringan nih 5.000, saya tingkatkan menjadi 10.000, 20, 50, 100 dan seterusnya. Kenapa negeri Arab saudara? Negeri Arab Saudi itu berkah karena satu, lahirnya Rasul di tanah tersebut. Kedua, karena negeri Arab itu sering bersedekah. Sedekahnya apa? Sedekah yang tiap hari, tiap menit, tiap jam, tiap bulan, tiap tahun. Itu air jam-jam. Luar biasa. Gratis. Itu yang membawa berkah saudara. Ya. Jadi sekarang saya ingatkan kepada para petinggi di Indonesia, kepada para pemimpin di Indonesia, sering-seringlah bersedekah. Ini perhatikan, ulama, orang miskin dan orang bodoh. Kalau kita selama ini memberikan sedekah kepada orang-orang miskin, orang-orang bodoh, hanya kepentingan saja, maka niatkan saja sedekahlah biar kita selamat dari bencana, biar negeri ini berkah. Semoga menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.